Halo, jumpa lagi dengan gue Fistiawan. Di video kali ini gue mau ngobrolin soal PIK 2. Nah, kenapa PIK 2? Karena ini salah satu fenomena yang mungkin rame sejak beberapa tahun belakangan ya. Nah, ini sekedar kayak diskusi atau share cerita aja sih. Karena PIK 2 ini salah satu lokasi, menjelaskan PIK 2 ini salah satu lokasi yang menarik, terutama buat mungkin kebanyakan orang, banyak orang udah tahu ya. Dulu awalnya ya PIK, ya kan? PIK ini lokasinya di Jakarta Utara. Dulunya ini banyak hutan bakau, dan sebelum PIK 2 dikenal dengan reklamasinya ya, reklamasi itu kan adalah membangun sebuah daratan yang tadi yang nggak ada itu jadi ada gitu kan. Jadi dia kayak bangun sebuah pulau-pulau baru. Sebelum reklamasi ini dulu sekarang populer gitu, dulu itu sebenarnya PIK itu juga sebetulnya udah punya rekam jejak melakukan reklamasi, yaitu adalah dulunya itu kan mereka hutan bakau, rawa-rawa, mereka lah timbun lah dengan tanah, dan akhirnya jadilah banyak daratan-daratan baru yang sebetulnya itu buatan gitu loh, nggak natural. Nah itu adalah di wilayah PIK. Nah, gue ini kan dulu sebetulnya mantan anak Jakarta Barat ya, dan dulu cukup sering juga lewat atau ke daerah Pluit atau PIK gitu. Kalau ke Pluit dari Cengkareng itu bisa lewat jalan belakang, lewat PIK itu ke Pluit gitu, tembusnya itu juga bisa, nggak harus lewat Dan Mogot. Jadi gue banyak mengamati sih perubahan atau evolusi perkembangan PIK, bukan PIK 2 ya, PIK. Nah, buat kalian yang mungkin notice, sebetulnya PIK itu adalah daratan, bahkan jalanannya ya. Itu mungkin karena sering dilewatin, dia kan mereka pakai kayak batako-batako gitu ya. Nah, itu batako sering jalanannya naik turun. Karena di bawahnya itu pakai kayak pasir-pasir, dan ya nggak terlalu stabil sih gitu tanahnya. Jadi sebetulnya kondisi daratannya juga nggak terlalu stabil sebetulnya di PIK gitu. Nah terus ketika dibangun PIK 2 ini kan isunya adalah ketika mungkin dari zaman Fauzi Bowo kali ya, atau bahkan Sutioso yang mewacanakan mau membuat sebuah giant seawall yang berusaha untuk mengcover atau jangan sampai Jakarta kan daratan turun terus, jangan sampai itu jadi tenggelam gara-gara air lautnya malah masuk ke daratan. Dan sebetulnya kalau kalian, gue udah nggak sering lewat Cengkareng lagi ya, tapi terakhir gue lewat Cengkareng Drain, sungai Cengkareng Drain yang biasanya ngalir lumayan deras ke dari pusat kota ke arah laut. Terakhir gue lihat di sana airnya udah nggak jalan ya, udah jadi kayak, malah jadi kayak danau gitu loh. Itu cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan sih. Jadi itu artinya memang mungkin air lautnya jadi udah lebih tinggi daripada daratannya gitu. Jadi air sungai di Cengkareng Drain itu nggak ngalir lagi ke arah utara. Nah, PIK ini adalah kawasan yang dulunya udah rame sih sebelumnya. Dan ini awalnya dulu dia sempat bahkan terkenal dengan kawasan ruko-rukonya yang wah gitu loh. Wah itu udah arti kayak tongkrongan anak muda banget. Karena ruko yang biasa dibangun cuma segini, banyak yang mengkreasikan dengan kreatif dan luar biasa gitu. Tenan-tenan, bikin kreasi-kreasi, desain-desain, eksterior, interior yang memanfaatkan lahan di depan ruko gitu loh. Dan itu adalah hal yang kalian masih bisa lihat sampai sekarang. Tapi sayangnya adalah hype itu udah lewat. Dulu itu hype banget gitu loh. Kawasan PIK itu banyak dikunjungin orang-orang, mungkin wisatawan domestik gitu ya, orang-orang yang mungkin dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, atau mungkin dari Tangerang, Bekasi. Mereka ke PIK itu untuk menikmati keramaian atau hype anak muda di sana gitu loh. Jadi banyak kok tongkrongan yang bahkan kalau weekend itu bisa sampai lewat tengah malam. Gue inget pernah kumpul bareng teman-teman, minum-minum, pulang bisa lewat jam 1 jam 2 gitu loh. Dan ya seru itu dulu di sana, begitu itu seru. Tapi kalau kalian sekarang lihat kawasan Ruko Dipik, itu sangat sepi banget sekarang. Kenapa? Kalau menurut gua, hematnya adalah kawasan Ruko Dipik itu turun hype-nya karena dibangunnya mall pertamanya ya. Dibangunnya mall Peak Avenue kira-kira jadi.
Sehingga banyak orang yang tadinya mungkin nongkrong di luar gitu ya, atau keluarga gitu, family background yang biasa suka datang ke ruko-ruko untuk jajan atau ajak makan keluarga gitu. Mereka akhirnya pindah ke kawasan mall sih kalau menurut gue. Dan kawasan mall ini akhirnya diisi banyak tenan, meskipun mallnya mungkin nggak wah-wah banget, tapi setidaknya adalah ini Jakarta. Jadi kalau kalian bikin tempat wisata yang sifatnya outdoor, itu orang cenderung akan ngerasa gerah atau kepanasan, sehingga kalau ada pilihan indoor yang mana adalah shopping mall, otomatis orang akan pilih shopping mall daripada ruko-ruko di luar. Meskipun mungkin masih ada kehidupan, tapi udah nggak serame atau se-hype dulu lagi di ruko-ruko di Peak. Dan gue inget gimana dulu rame juga daerah Fresh Market ya, di Peak itu. Dan dulu jembatannya itu belum dibuka. Jadi sekedar kayak kelihatan ada jembatan gitu, tapi belum tahu mau ke arah mana, mau bakal jadi kayak apa. Terus ketika zaman Jokowi Ahok menjadi gubernur, mulailah ada berita-berita bahwa reklamasi mulai dijalankan gitu kan, meskipun ada banyak demo, tapi ya akhirnya reklamasi jalan, terus dibangunlah PIK 2, dan akhirnya dibukalah jalur jembatan, orang bisa masuk sana. Dimulai dengan keramaian di depan ruko-ruko dulu, yang habis naik jembatan turun sebelah kiri ada ruko-ruko, di situ dulu keramaian pertama. Terus di PIK 2 bikin lagi keramaian landmark ya, kita sebut landmark lah ya, landmark baru ya, Pancoran PIK gitu kan. Wah banget sih, kayak orang lihat Chinatown, di situ ada gapura Chinatown. Meskipun itu buatan gitu, nggak natural kayak di Pancoran Glodok ya. Itu juga original Chinatown Indonesia kok itu ya. Kalau di PIK 2 ini buatan Agung Sedayu, developer ya. Sehingga nggak terlalu natural, tapi banyak tempat yang diisi tenan-tenan yang mana bisa dibilang menengah atas karena harganya nggak murah. Jadi kalau banyak teman-teman yang mungkin ngerasa kayak PIK 2 tenan-tenannya semuanya mahal-mahal dan sebagainya, karena memang itu ditujukan untuk masyarakat menengah atas, bukan menengah bawah. Habis Pancoran PIK, lanjut bangun ke arah Central Market ya, kalau nggak salah. Terus ke ujung sana ada apa namanya, outdoor juga, tapi nggak terlalu rame gitu loh. Mungkin sifat-sifatnya outdoor itu akan hype sementara lah, aloha gitu kan. Karena orang cenderung pasti pengen tahu doang, oh kayak gini, terus mereka udah tahu, kalau disuruh ke situ lagi akan cenderung malas. Kenapa? Karena gerah panas gitu. Terus ada kawasan Batavia gitu kan, terus orang banyak naik sepeda di situ, terus lanjut ke banyak situs-situs gereja ya, di Ruko Amsterdam. Jadi terus di situ ada juga apartemen, apa namanya, apartemen yang murah banget itu. Ya, apartemen di sana itu ada banyak tower. Agung Sedayu berusaha jual ini sebagai apartemen murah, tapi sayangnya sampai sekarang kelihatannya meskipun udah project yang bisa dibilang mungkin hampir 10 tahun lah ya. Ini sejak apa? Isu pertama pemutihan laporan harta kekayaan itu loh, pajak. Nah banyak kayaknya duit dari luar itu akhirnya ditarik masuk, terus dibangun lah kayak begini. Sayangnya sih meskipun udah hampir 10 tahun, kelihatannya apartemen itu nggak terlalu rame-rame juga ya sampai sekarang ya. Tokyo Riverside. Iya ya. Kalau kalian cek di entah di sosial media, TikTok, banyak orang berusaha sewain apartemen ini dengan harga yang sangat miring. Karena mungkin orang yang punya itu ngerasa terbeban juga kali ya dengan biaya maintenance atau IPL-nya itu. Sehingga banyak orang berusaha sewain, tapi ya kayaknya nggak terlalu gampang juga untuk sewain ke orang, kecuali orangnya memang mungkin ada urusan kerja di daerah sana. Karena kalau kalian pikir kalian nggak tinggal di daerah sana, itu cost untuk bensinnya itu akan mahal banget ya. Karena jangan pikir karena ini PIK 2, oh PIK 2 deket gitu ya. Enggak, kalian perhatiin deh. Dari kalian jalan dari PIK jembatan masuk ya, itu sampai ke Tokyo Riverside, itu mungkin udah lebih dari 10 km, udah belasan kilometer mungkin gitu ya, atau 8 ya. Yang mana itu sebetulnya nggak deket loh, itu jauh banget. Daerah Tokyo Riverside itu juga sebetulnya udah bukan reklamasi lagi, itu adalah daerah Dadap kalau nggak salah. Masuk daratan lagi Jakarta
Utara atau Tangerang. Dan untuk mengakses daerah situ itu cuma bisa diakses lewat PIK 2 reklamasi. Nah, dan sayangnya ya gue dengar begitu. Dan dia memang menutup daerah itu secara khusus supaya orang-orang yang daerah Tangerang atau Dadap itu nggak bisa akses masuk langsung ke PIK 2 gitu. Memang sengaja mungkin dibuat supaya orang keramaian lewatnya PIK. Mungkin kedepannya akan berubah, akan dibuka aksesnya, tapi untuk sekarang masih seperti itu. Dan apartemen sampai sekarang masih nggak rame gitu. Dan jurusnya Agung Sedayu sebetulnya kebaca banget sih. Mereka buat sebuah landmark, terus di dekat landmark itu dibangun kayak perumahan-perumahan atau ruko, dan mereka berusaha jual ruko-ruko itu atau perumahan dengan judul kayak dekat kawasan ini, dekat kawasan landmark ini, landmark itu gitu kan. Kayak gereja Akita, kalau nggak salah itu dijual ruko-ruko tema Jepang, Tokyo. Yang mana sampai sekarang juga menurut gua itu jadi, kalau menurut gua buat Agung Sedayu ini ada sebuah rencana investasi jangka panjang ya, nggak bisa dibilang jangka pendek. Kenapa? Karena kalau dilihat sampai sekarang udah 10 tahun, hampir 10 tahun pun masih sepi gitu. Mereka banyak mengandalkan wisatawan domestik atau orang dari luar untuk datang ke sana. Sementara orang yang kerja itu nggak terlalu banyak di situ. Mungkin dulu mereka sempat berpikir kayak mau jual ini ke banyak imigran resmi ya, bukan imigran gelap. Misalnya dari Cina gitu kan, untuk cari tempat tinggal, dan mereka bisa tinggal di PIK 2 aja. Sebetulnya kalau ngelihat kayak visinya, mungkin itu memang kawasannya akan menjadi wah banget, tapi sayangnya uh, banyak benturan mungkin ya dari sisi entah politik, sosial, dengan banyaknya demo-demo juga dari masyarakat lokal, sehingga membangun sebuah PIK 2 yang mungkin sesuai visi awalnya si Agung Sedayu mungkin nggak segampang itu gitu. Jadi sampai sekarang masih struggling juga PIK 2 untuk bisa mengembangkan kawasan mereka. Dan lagi mereka bangun perumahan-perumahan yang dengan ukuran yang nggak terlalu gede, tapi harganya juga mahal sih sebetulnya gitu. Kayak rumah yang mungkin proper harganya bisa udah sampai 2 atau 3 miliar. Kalau ada cicilan-cicilannya dibilang kayak berapa puluh juta per bulan gitu, itu kan kurang make sense ya buat masyarakat menengah bawah. Kalau menengah bawah mungkin layaknya tinggal di Tokyo Riverside aja. Yang harganya mungkin masih di angka ratusan juta doang gitu. Itu pun mungkin masih dapetnya studio. Cuma ya kalau kalian tinggal di Tokyo Riverside, jangan harap kalian bakal dapat sering-sering pergi jauh keluar kalau kalian masih mengandalkan mobil kalian yang menggunakan bensin gitu. Jadi sebagai mungkin coba adaptasi menggunakan mobil listrik gitu. Oke, itu aja pendapat gue sih soal PIK 2. Nggak tahu apa ada yang gue miss soal obrolan PIK 2 ya. Gimana menurut kalian yang mungkin juga mengamati perkembangan PIK 2 dari PIK awal gitu sampai akhirnya sekarang jadi PIK 2 gitu kan. Dan bagaimana mungkin ke depannya. Kalau kalian punya pendapat atau pandangan atau mungkin pengalaman, mungkin boleh share juga di komen di bawah. Itu aja. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye.